Marc Marquez, bayangan besar di garasi Ducati. Musim 2025 MotoGP belum juga mencapai titik puncak, tetapi satu hal sudah jelas, Ducati sedang bergolak. Ironisnya, kegaduhan ini justru dipicu oleh sosok yang belum sekalipun membawa kemenangan bagi tim pabrikan merah di musim ini. Sejak kedatangannya, Marquez seolah menjadi poros yang mengguncang keseimbangan internal Ducati, menciptakan tekanan yang tak kasat mata namun terasa kuat bagi semua pembalap di bawah naungan mereka. Termasuk sang juara bertahan Francesco Pecco Bagnaia. Kehadiran Marquez di garasi Ducati membawa dua hal sekaligus, harapan dan kecemasan. Harapan karena pengalaman 8 kali juara dunia itu diharapkan bisa mengangkat performa keseluruhan pabrikan asal Bologna. Namun juga kecemasan, karena ritme dan gaya balapnya yang eksplosif membuat data, gaya setup, dan strategi tim ikut berputar mengelilinginya. Beberapa teknisi bahkan menyebut secara off-record bahwa arah pengembangan Ducati EP25 sedikit meniru gaya agresif Marquez yang dikenal dengan pengereman ekstrim dan akselerasi tajam, karakteristik yang tidak selalu cocok untuk Bagnaia. Dari sinilah percikan kecil menjadi api yang membakar keseimbangan juara dunia 2 musim terakhir tersebut. Ducati tanpa Marquez tak lagi sama. Meski secara teknis mereka adalah satu tim besar, Ducati musim ini tampak terpecah menjadi dua kubu. Kubu Marquez yang berfokus pada eksplorasi ekstrim setup motor. Dan kubu Bagnaia yang berusaha mempertahankan kestabilan seperti 2 musim keemasan sebelumnya. Namun kenyataan berbicara lain, Ducati tanpa tangan dingin Marquez di lintasan seperti kehilangan arah. Dalam beberapa seri terakhir, terutama jelang GP Malaysia, tim merah bahkan mulai berbicara realistis soal target. Tidak ada lagi nada dominan, kemenangan wajib. Alih-alih, mereka berbicara tentang finish di 5 besar, sesuatu yang terdengar asing bagi juara dunia bertahan. Francesco Bagnaia pun tak mampu menutupi ekspresi kecewanya setelah sesi latihan di Sepang. Ia mengakui bahwa Ducati belum menemukan ritme yang cocok, dan dirinya terpaksa realistis menghadapi sisa musim yang berjalan tak sesuai rencana. Kami harus realistis. Sekarang yang penting adalah mengumpulkan poin, bukan memikirkan kemenangan setiap pekan, ujar Pecco dengan wajah yang tampak tidak senang. Tanpa Marc, kemenangan mustahil, suara dari dalam garasi. Beberapa anggota teknis Ducati secara halus mengakui bahwa Marquez adalah faktor vital dalam menjaga moral dan arah pengembangan. Data dari gaya balap Marquez digunakan untuk menyempurnakan motor EP25, bahkan untuk rider lain. Tanpa kehadiran The End of Cervera itu, mereka mengaku arah pengembangan Ducati akan jauh lebih lambat dan kurang agresif. Salah satu sumber internal menyebut, Marc memberi perspektif berbeda dalam pengembangan. Dia pembalap yang tahu bagaimana memaksa motor bekerja. Bahkan ketika tidak menang, datanya membantu tim memahami batas-batas mesin. EP25 justru terkesan sulit dikendalikan, terutama di tikungan cepat dan saat traksi berkurang. Bagnaia sering mengeluh kehilangan failing dengan ban belakang, sementara pembalap Ducati lain pun kesulitan menjaga kestabilan saat keluar tikungan. Bagnaia terpaksa turun dari langit. Situasi ini membuat Bagnaia harus menghadapi realitas yang berat. Sebagai juara dunia 2 musim berturut-turut, 2022-2023, Pecco dikenal tenang, presisi, dan cerdas membaca balapan. Tapi musim ini, ia seperti kehilangan senjata andalannya, kestabilan motor dan dukungan penuh tim. Kini, bahkan Ducati sendiri memintanya menjadi realistis. Target yang dulu berupa podium kini berubah menjadi sekadar hasil aman. Sebuah pukulan mental besar bagi sang juara dunia. Dalam konferensi pers usai sesi latihan di Sepang, ekspresinya bicara lebih banyak dari kata-kata. Matanya terlihat kosong, bibirnya tertarik kaku, seperti menahan kekecewaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kami kehilangan sesuatu, motor ini sulit dimengerti, katanya singkat. Rossi bicara, Pecco juara karena warisan Marquez. Puncak drama terjadi ketika legenda MotoGP sekaligus mentor Bagnaia, Valentino Rossi, akhirnya buka suara. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Rossi tak lagi menahan diri. Pecco juara dunia karena dia belajar banyak dari Marc, tentang bagaimana menekan batas motor, tentang cara bertahan di bawah tekanan. Gaya dan analisisnya berkembang karena pengaruh itu, ujar Rossi. Pernyataan Rossi ini sontak menimbulkan gelombang besar di paddock. Banyak yang menilai Rossi terlalu berani. Bahkan sebagian fans Bagnaia menganggapnya bentuk pengkhianatan halus terhadap anak didiknya di VR46 Academy. Tapi bagi sebagian lain, ini adalah kejujuran yang menyegarkan. Rossi hanya mengatakan apa yang selama ini banyak orang pikirkan,
bahwa bahkan ketika Marquez tidak menang, auranya tetap mempengaruhi lintasan. Ia menciptakan standar baru dalam pengembangan motor, strategi, dan cara membalap yang tanpa sadar ditiru oleh seluruh generasi pembalap sekarang, termasuk Bagnaia. Ducati di persimpangan jalan. Kini, Ducati menghadapi dilema besar. Mereka punya dua aset emas, Marquez dengan mental baja dan naluri pemburu, serta Bagnaia dengan konsistensi dan strategi yang matang. Namun kedua gaya itu tidak selalu selaras. Jika mereka gagal menyatukan dua kekuatan ini, masa depan Ducati bisa menjadi medan pertempuran ego dan arah teknis yang bertolak belakang. Beberapa analis bahkan memperkirakan, jika situasi ini berlanjut hingga akhir musim, Ducati akan mempertimbangkan kembali prioritas mereka untuk musim 2026. Apakah tetap membangun motor yang ramah untuk semua? Atau sepenuhnya menyesuaikan dengan gaya agresif Marquez yang terbukti memberi hasil data paling berguna? Suka atau tidak, warisan Marquez kini hidup di setiap tikungan Desmosed Dici, di setiap setup elektronik yang diuji teknisi Ducati, bahkan di setiap langkah Bagnaia menuju lintasan. Dan seperti kata Rossi, jujur, tajam, dan tak terbantahkan. Pecco juara karena warisan Marc Marquez. Tanpa pengaruh itu, mungkin ia belum sampai di level ini. Ducati mungkin sedang berusaha mencari jati diri baru, tapi satu hal pasti, selama nama Marc Marquez masih ada di paddock, tidak ada yang benar-benar bisa lepas dari pengaruhnya. Bahkan juara dunia sekalipun. Sirkuit Sepang International Circuit kembali menjadi saksi babak baru persaingan di kelas Premier musim 2025, dan sesi latihan bebas, free practice, pertama hari Jumat menyuguhkan dua kisah yang sangat kontras. Di satu sisi, tim KTM menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, seperti dikabarkan dalam judul, KTM awali pekan dengan manis. Di sisi lain, ada pembalap unggulan yang justru mengalami kendala besar dan gagal menangkap slot langsung ke Q2, yang bisa jadi alarm bagi persaingan mereka ke depan. KTM, senyum lebar di garasi oranye. Sesi latihan bebas pertama di Sepang menjadi semacam titik terang bagi KTM. Pembalap mereka berhasil menorehkan hasil yang mengangkat kepercayaan tim. Berdasarkan data sesi gabungan FP1 dan FP2, pembalap KTM mencatat waktu tercepat, yaitu 1:57.559. Ini adalah catatan yang bukan hanya cepat secara absolut, tetapi mengisyaratkan bahwa KTM mulai menemukan setting dan ritme yang mampu menantang pabrikan terbesar. Pengembangan teknis KTM belakangan mengalami tekanan dari berbagai sudut, mulai dari masalah pengelolaan ban hingga keseimbangan mesin di lintasan teknis. Tapi di Sepang, mereka tampak lebih tenang, lebih siap, dan tampaknya memulai pekan ini dengan momentum yang baik. Hal ini sangat penting, karena setelah rangkaian tertinggi musim, gelar utama, persaingan ketat, setiap detail kecil bisa membuat perbedaan besar di lintasan. Alarm bagi rival, gagal akses Q2 langsung. Sementara itu, pembalap yang sebelumnya rutin masuk langsung ke Q2 justru menelan kenyataan pahit. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber asli nama pembalap, laporan menyebut bahwa rekan satu tim Marc Marquez gagal tembus Q2, yang tentu saja menjadi perhatian besar mengingat ekspektasi dan standar tim. Hasil ini bukan hanya soal hari Jumat semata. Gagalnya akses langsung ke Q2 artinya pembalap tersebut harus melalui qualifying 1, Q1, tambahan beban dalam satu akhir pekan balapan, yang bisa memakan energi, konsentrasi, dan memperbesar risiko untuk kualifikasi malam hari dan sprint feature race keesokan harinya. Sumber lain menyebut bahwa pembalap dari tim tersebut sempat mengalami crash atau kesulitan mendulang failing yang pas dengan motornya selama latihan bebas. Dengan kondisi persaingan yang semakin ketat antar pabrikan, KTM, Ducati, Aprilia, Honda, Yamaha, dan perubahan regulasi serta karakter trek, kekurangan kecil sekalipun bisa mempersempit peluang. Detail sesi, fakta di balik angka. Untuk memberi gambaran lebih lengkap, catatan tercepat sesi adalah 1:57.559s yang dicetak pembalap KTM di posisi teratas. Berikutnya, pembalap lain seperti Johan Zarco, Honda, mencatat 1:57.578s, dan Jack Miller, Yamaha, berada tak jauh di belakang di posisi ketiga. Sang pembalap yang gagal akses Q2 tercatat berada di urutan ke-12, dengan selisih waktu cukup signifikan, dan secara eksplisit disebut bahwa pembalap pabrikan seperti Francesco Bagnaia juga hanya berada di urutan ke-12 pada latihan ini. Hal-hal ini menunjukkan bahwa pada sesi bebas saja kondisi bisa sangat fluktuatif. Ban, cuaca, failing motor, semua berperan dalam menentukan siapa yang berada di jalur tepat untuk kualifikasi dan siapa yang harus bekerja ekstra keras. Implikasi untuk akhir pekan. Dengan hasil ini, berikut beberapa implikasi menarik yang patut dicermati.
1. Momentum KTM. Dengan catatan tercepat dan kondisi motor yang terlihat kompetitif, KTM punya peluang untuk masuk ke pertarungan podium atau minimal Q2 secara konsisten. Jika bisa mempertahankan atau meningkatkan performa ini, mereka bisa menjadi spoiler serius bagi tim favorit. 2. Tekanan untuk pembalap besar. Pembalap unggulan yang gagal tembus Q2 harus bekerja lebih keras dari awal. Mereka mulai akhir pekan dengan posisi yang lebih sulit, harus melalui Q1, berpotensi start dari tempat kurang ideal, dan dalam kondisi mental yang kurang enak. Ini bisa memberi keuntungan psikologis bagi rival-rival mereka. 3. Setup motor adaptasi trek. Sepang punya karakteristik khusus, kombinasi lintasan cepat dan teknis, cuaca bisa sangat panas atau tiba-tiba hujan. Tim yang cepat menyesuaikan setup motor dengan kondisi trek akan punya keunggulan besar. Dalam konteks ini, KTM nampaknya sudah melakukan penyelarasan yang baik. Sementara tim yang mengalami kesulitan harus cepat melakukan koreksi jika tak ingin tertinggal jauh. 4. Pertarungan Q2 kian sengit. Normalnya, 10 pembalap tercepat di latihan bebas langsung ke Q2 dan menghindari Q1. Dengan semakin tipisnya margin antar pembalap dan pabrikan, satu kesalahan kecil bisa mendorong pembalap ke Q1, dan dari sana jalannya akan jauh lebih panjang. Gagal awal bisa membuat akhir pekan menjadi peperangan tambahan. Kisah yang belum tercetak. Beberapa hal yang menarik namun belum penuh terekspos. Bagaimana kondisi fisik pembalap setelah latihan intensif di trek Sepang yang panas dan lembab? Faktor fatigue bisa muncul. Seberapa besar kontribusi kru dalam mengumpulkan data dan melakukan penyesuaian malam itu juga? Banyak tim besar menggunakan malam Jumat untuk mengerahkan analisis besar. Apakah ada perubahan spesifikasi unit motor, mesin, aerodinamik, dari pabrikan yang mungkin baru diuji di sesi bebas ini? Bisa jadi salah satu alasan kenyamanan atau kesulitan pembalap. Kesimpulan, momentum dijaga, peringatan diingat. Akhirnya, sesi latihan bebas ini menjadi petunjuk awal untuk akhir pekan balapan di Malaysia yang bisa sangat menentukan. Untuk KTM, ini kesempatan untuk meraih hasil besar dan mengejutkan. Untuk pembalap besar yang terganjal, alarm sudah berbunyi. Mereka harus bangkit dan menunjukkan kekuatan sebelum terlambat. Balapan akhir pekan nanti tak hanya soal siapa tercepat di lintasan, tapi juga soal siapa yang siap secara teknis, mental, dan strategi sejak hari pertama. Mari kita pantau bagaimana sesi kualifikasi dan balapan nanti berkembang, dan apakah momentum yang mulai dibangun KTM bisa berlanjut ke podium, serta bagaimana pembalap yang gagal akses Q2 tadi bangkit kembali menghadapi tekanan. Bagnaia hadapi ujian terberat. Musim MotoGP 2025 sepertinya menjadi babak paling sulit dalam karir juara dunia Italia itu, Pecco Bagnaia. Setelah 2 gelar dunia dan musim-musim penuh dominasi bersama Ducati, ia kini terjebak dalam pusaran tekanan teknis, persaingan internal, dan ekspektasi yang kian besar. Dan siapa sangka, sosok yang kini turun tangan untuk membantu adalah Valentino Rossi, legenda yang kini berperan sebagai mentor sekaligus pengawas dari akademinya sendiri. Dalam sebuah wawancara terkini, Rossi memberi pandangan jujur soal kondisi Bagnaia yang tidak nyaman dengan motor barunya Ducati Desmosedici EP25. Ia juga menyebut bahwa kehadiran rekan setim yang sangat cepat seperti Marc Marquez dalam garasi Ducati Lenovo Team menjadi beban mental tambahan bagi Bagnaia. Masalah ganda, teknis tekanan. Untuk memahami betapa rumitnya posisi Bagnaia, kita perlu melihat 2 aspek utama yang dikemukakan Rossi. Pertama, perubahan karakter motor dan adaptasi Bagnaia. Kedua, tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk rekan setim yang bukan setengah-setengah. Motor yang sulit dipahami. Ducati EP25, motor tunggangan utama tim, ternyata memiliki karakter berbeda dibanding pendahulunya. Menurut Rossi, Bagnaia belum sepenuhnya mendapatkan feeling atau rasa nyaman dengan mesin tersebut. Pecco adalah juara dunia 3 kali, tapi tahun ini dia benar-benar kesulitan. Dia kehilangan feeling dengan motornya. Penurunan performa Bagnaia sendiri terbukti nyata. Dari 19 seri hingga saat ini musim 2025, ia hanya meraih 2 kemenangan. Catatan terburuk sejak debutnya di kelas Premier. Di sisi lain, Ducati sempat mencoba mundur ke spesifikasi versi 2024 saat uji coba Misano, menunjukkan bahwa tim sendiri menyadari bahwa pengembangan EP25 tidak berjalan sesuai harapan. Persaingan internal dan beban nama. Di satu sisi, kehadiran Marc Marquez di Ducati telah melecut performa tim secara keseluruhan. Tapi bagi Bagnaia, hal ini berubah menjadi bayang-bayang besar yang membayangi. Rossi menyebut bahwa tekanan untuk bersaing dengan Marquez dan menjadi yang terbaik dalam garasi Ducati amat nyata.
Apalagi dengan adanya rekan setim seperti Marquez yang tampil sangat cepat, tekanan pasti meningkat. Seakan tak cukup dengan motor yang belum klik, Bagnaia harus menghadapi dinamika internal tim yang kompleks, menjadi figur juara dunia, tetapi kini harus mempertahankan posisi dalam lingkungan yang kian kompetitif. Rossi turun tangan, akademi sebagai benteng baru. Momen menarik lainnya, Rossi, yang sudah lama pensiun dari ajang balap, kini menekankan perannya sebagai mentor melalui VR46 Riders Academy.